belakang tuh jadi juling. Itu aja yang aku nggak terima dari Bang Juma tadi. Tapi aku nggak Gini Bang Siputjet yang mengatakan ya berhubungan lewat belakang anaknya jadi juling itu orang Yahudi. Dibantah oleh Al-Quran. Oh, berarti kalau Al-Quran boleh. Al-Quran memperbolehkan, nggak ada aturan kayak gitu. Yang penting sesuai syarat. Bentar. Yang penting sesuai syarat. Yang pertama syaratnya istri tidak haid. Yang kedua tidak boleh lewat dubur gitu, lewat belakang. Iya, maksudnya itu lubang belakang gitu ya. Maksudnya Bang Juma kalau lewat dubur emang nggak boleh gitu. Nggak boleh, iya. Tapi yang aku takutkan julingnya itu. Itu kata orang Yahudi. Paham sih. Ya udah kamu protes aja kalau Yahudi yang mengatakan itu. Saya pernah membaca satu buku ya, teman-teman. Maaf ya Ustadz Afan ya. Saya pernah membaca satu buku di mana itu terkait dengan 10 dosa besar. Nah, kalau terkait dengan kita berhubungan suami istri, kalau kita lakukan itu dari lubang dubur, sekali 2 kali, dan seharusnya lebihnya itu kita di lubang yang sudah dianjurkan. Nanti kalau seandainya ya azabnya itu nanti adalah anak itu akan lahir cacat, ya, karena jelas itu dilarang. Nanti akan lahir cacat. Kan, kata Pak Ustadz boleh, kata Bang Cinta Selawat takut cacat. Ini gimana gitu loh? Iya. Itu kalau juling cacat apa tidak menurutmu? Bang Erik melebar jadinya. Tapi kan nggak sempurna Bang Cinta Selawat. Iya, saya pernah baca buku ini. Ya agama Kristen Jadi yang mau diskusi silakan naik. Salah satu dosa besar Kristen, itu kita berhubungan dengan suami istri itu dari lubang belakang, bukan yang lubang depan. Maaf ya Afwan ya. Ini ilmu juga nih, bukan kita berbicara jorok. Iya, jadi, maksudnya itu loh Bang Cinta Selawat. Tentunya kan kalau namanya perempuan itu bisa hamil, tentu kan dari depan kan begitu kan pada saat itu mungkin saja ada orang yang sering melakukan hal-hal seperti itu depan belakang. Udah dijelasin tadi Bang Erik, sudah aku jelasin. Iya, jadi jangan mulai dengerin dijelasin ya. Berhubungan dari belakang, tapi kalau tidak dari burit itu dalam itu loh ya dibahas itu. Tapi tidak melalui burit itu boleh. Nah, tapi kalau dari burit baru jatuhnya haram. Jadi nggak usah dilebarin. Nah, maksudnya dari Bang Juma sama Ustadz Yusuf itu boleh, tapi tidak dari burit. Nah, kalau anaknya ya juling itu, kejuling, itu perkataan Yahudi. Lalu dibantah sama Al-Quran. Kan Ustadz Yusuf udah jelas. Iya, Bang Cinta Selawat juga masih melebar kemana-mana. Dibilangnya cacat. Bukan dari burit ini maksudnya Bang Erik. Ini dia kita membantah hadis yang di dalam itu belakang. Pokoknya ini aja pakai istilah aja belakang sama depan. Gak bisa ini Erik ini udah deh Bang Erik. Ini ya, udah dijawab ya. Jawaban dari Bang Juma sama Ustadz Yusuf itu boleh selain tidak dari burit. Udah, selain dari burit. Terserah kok mau gaya kok nunggeng kayak jungkir balik kayak terserah. Selagi tidak dari burit, karena dari burit jatuhnya haram. Nah, kalau anaknya juling itu pernyataan dari Yahudi dan dibantah oleh Al-Quran. Itu Ustadz Yusuf udah jelasin ya. Bos, maksudku gini, lewat belakang tapi ke lubang yang itu, bukan ke lubang burit. Iya, udah saya jelasin ini kusepak kok udah. Kan ini jelas bunyi hadisnya kan kayak gini, jelas orang Yahudi berkata, nah barang siapa menggauli istrinya di kemaluannya dari belakang, itu kata Yahudi, dibantah oleh Al-Quran. Kata Al-Quran, datangilah istrimu seperti kamu bercocok tanam, bagaimana saja kamu kehendaki, gitu. Itu kata Yahudi yang dari belakang juling itu. Setahu kita yang pernah saya baca ya, anak bisa menjadi cacat itu ketika berhubungan waktu istrinya haid gitu. Oh, itu bisa cacat Pak Ustadz? Ya, itu juga. Ya, bercocok tanam nih maksudnya apa ini? Oh, nggak usah kok. Ada kemarin sore kayak bercocok tanam kok nggak tahu ya. Jelaskan Bunda. Udah, yang jelas aja Bang kalau mau bahas.
Kan katanya istrimu ibarat cocok tanam, itu di dalam Al-Quran ya dikatakan ya. Istrimu ibarat cocok tanam, maka datangilah dia dengan baik-baik. Ibarat kau menanam kentang biar jadi kentangnya subur. Kau pupuk baik-baik lah kau tanam, biar kentangnya subur, kentangnya bagus. Nah, jika kau mendatangi istrimu dengan baik, maka keturunanmu pun akan baik. Tapi jika kau mendatangi istrimu dengan jelek, maka kamu pun akan, anakmu akan jelek. Begitu, bercocok tanam. Paham kau? Ya paham Bu Os, tapi Nah. makanya jangan ngotot gitu. Tuh yang di bawah tuh komen tuh. Oke, Ridik, suaramu kurang kencang. Silakan Ridik, apa yang mau kamu tanya? Halo bang, suara gua ada nggak? Suaramu kurang kencang. Halo, udah besar nggak? Belum sih, tapi dengar apa? Nanya apa? Kamu sambil jalan sih, gimana mau denger? Oh, agak, kena kipas angin doang mah tadi. Ayo dah, ngomong apa? Tunggu saya. Lalu bagaimana dengan bibirmu? Apakah ini mana lebih baik bercocok? Bentar saya susu. Mana lebih baik bercocok tanam bahasanya atau begini? Marilah kita memuaskan birahi Itu bahasanya sampai itu yang saya pagi tekankan. karena suamiku tidak ada di rumah. Dia sedang perjalanan jauh. Mana lebih baik? Mana? Yang Pak Erik. Di mana itu Pak? Ini itu di mana? Di mana? Bang, buka Astagfirullahaladzim. pasal 7 ayat 18 dan 19 tuh. Kelapa. Itu gimana perempuan? Pasal 7, 18, 19. Astagfirullah. Udah Erik. Sebesar batang kelapa itu bagaimana? Sampai merah mukaku ya Allah. Tuh ente baca tuh Amsal tuh. Kita ente sendiri bahasanya ngeri Cocok banget. tanam Anda permasalahkan. Waduh, Lemas gak ada permasalahan. Padahal itu bahasa yang lembut ya daripada dia. Baru tahu. Baru tahu dia. boleh ketawa nggak? Makanya Ridik, kamu kalau belum nggak tahu apa-apa tentang bibirmu, kamu nggak usah. Tadi kamu bilang apa? Kalian percaya dengan bahasa itu? Apa? Kamu mau bilang agama kami agama apa? Emang nggak ada yang Quran lebih kami santun Quran lagi apa? bahasanya gitu. Emang nggak ada yang lebih santun lagi. Masih mending bercocok tanam daripada marilah Ustaz. Tuh. Ini apa nih? Ini apa nih yang saya kasih Nih. dulu tuh bahasanya Ya, tuh. biar aku bacakan Ustadz. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Yang di sana susunya dijamatkan. Dan keperawanannya dipegang-pegang. Sudah. Aku lagi di luar ini, Hesti. Jangan kau suruh aku pulang cepat, Hesti. Aku belum dapat duit, Hesti. Tolong. Astagfirullahaladzim. Keperawanannya dipegang-pegang. Udah, makanya Ridik. Udah. Mana lebih bagus bahasanya? Ustaz Yusuf mau aja ya. Itu kan tulisan di Bible mereka yang penting Al-Quran gitu. Iya, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ayo, sekarang Ridik mana lebih baik bahasanya? Bercocok tanam atau kayak gitu tadi? Ayo. Bagaimana itu kalau sempat dibaca sama anak-anak di usia dini? Karena kitab suci itu kan untuk untuk seluruh kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Apakah pantas Aku kalau itu protes dibaca tuh. anak-anak? Bang Kalau Sidik, aku Al-Quran itu protes. jelas. Amsal 7 bab 17 kayak gitu suaranya. Gak gitu. Coba Amsal 7, 17 kayak gitu gimana? 17, 18, 19. Coba gimana? 7:18, Amsal 7:18. Itu benar Ustaz. 18. Amsal 7, 17, 18, 19. Malam, Bu. Iya. Ini kubacakan ya. Apa? Pembaringanku telah kutaburi dengan murgadu Ya. dan kayu manis. Ya. Aku telah mengharumkan ranjangku dengan murgadu dan kayu manis, dan aku sudah mereksi tempat tidurku dengan garu dan kayu manis, dan sudah kuharumkan dengan wanginya mur.
cendana Oke. dan kayu manis. Ini yang mana yang tadi? Ya udah bawahnya lagi bawahnya. Ya udah 17, 18, 19 baca lagi. Baca lagi 18. Iya, kita jangan separuh-separuh. Jangan separuh-separuh. Udah dibilang Amsal 7, 17, 18, 19. Itu udah 3 ayat separuh-separuh lagi kau bilang. Ayo, Sudah. baca lagi baca. Baca lagi. Garu dan kayu manis. Aku telah Iya. memperciki ranjangku dengan mur garu dan kayu manis. Aku pun telah mengharumkan pembaringku dengan damar wangi, garu dan kayu manis. Aku telah mengharumkan ketilku itu dengan damar wangi dan garu dan kayu manis. Yang mana lagi, Hos? 18. Oke, kita cari ke 18 ya. Ini Kan di bawahnya, ngapain kau cari orang di bawahnya? udah nggak muncul di punya Hos. Cuma di atas itu aja. Astagfirullahaladzim. Kau cari bibel kayak mana? Pembaringku telah ku. Oh ini. Nas 27 127. Amsal 7, 17. Deh. Baca ini. Ini biar dibuka nih. Sama nggak gitu. Sama, itu kau baca sampai bawah dibilang 18, 19-nya. Balikan kamera. Alkitab Sabda nih kan, Hos. Iya. Oke, terus coba dibalik kamera, Hos. Oke. Nih, baca nih. Iridik tadi mana? 17-nya ya, bentar Bang Erik. Pembaringanku telah ku Bang Erik bentar. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur. Ya benar nih kau baca. Garu dan kayu manis nih 18-nya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang. Itu udah baca lah itu. Satu perikop kau baca. Enggak apa-apa. Apa lagi? Suamiku tidak di rumah itu terus bawahnya. Ya kau baca sampai habis. Udah. Buka Amsal 7, 17, 18, 19, 20 kau baca. Oke. Udah. Enggak, Hos nih. Itu siapa tuh, Hos? Anak aku lah. Siapa lagi? Hos janda. Udah kau baca aja itu. Gak ada. Gak usah kau nanya-nanya pribadi. Cepetan. Baca itu. Ya siapa tahu kita berjodoh lah. Hos, jangan gitu. Cepat baca. Mana? Yang tadi udah lari loh. Aduh, itulah gara-gara aku buka data jadi lari kan. Bunda, nih kita buka ya. Amsal, nih kawan-kawan bisa lihat sendiri ya. Amsal 7, 18. Nah, ya kan di situ ya. Nah, ini saya tap nih. Bunyinya apa nih? Tuh. Sama. Tuh. Apa itu? 11 Amsal 7, 18. Kayak mana lah bibel yang buka dia nih? Ini kitab suci atau kitab Kama Sutra ini? Itu tahun berapa itu keluarnya? Jawablah. Kalau Dia nggak lagi- cukup dia nih, lagi nyari data. Saya bukakan lagi. Dia lagi nyari data. 3 tuh. Tuh. Dia lagi nyari data. Tapi yang tadi yang tadi itu mana? Yang keberatan bahasa Quran cocok tanam mana dia? Kok kabur dia? Janganlah main kabur-kabur Ten. Makanya Ten, kalian kalau Gini Bunda, kalau menyebut, kenapa bercocok tanam, bahasanya nggak ada bahasa lain kah? Ini bahasa apa ini? Ini bahasa apa? alasan dia nggak tahu ini Ustadz, dia nggak tahu ayat ini katanya. Nah, Jangan protes kabur. Al-Quran, protes tentang Al-Quran, tapi kitabnya sendiri nggak dibaca. Gak kena. Iya kan, keberatan dia bahasa Quran cocok tanam ya kan. Padahal bahasa yang lembut itu Quran kami, bercocok tanam. Gimana kamu misalnya kamu mau menanam durian, bagaimana caranya supaya buah duriannya bagus? Kamu perbaiki tanahnya, kamu kasih pupuknya dengan baik-baik, begitu. Bahasa yang lembut itu bercocok tanam. Maka datangi loh, bukan tiduri loh. Bahasa Quran kami datangi. Maka datangilah istrimu dengan baik. Lembut kali bahasa Quran kami. Datangi istrimu dengan baik.
Coba kalian, marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak ada di rumah. Itu ajaran selingkuh. Masa tapi selingkuh itu enak sih. Buktinya ada tetanggaku selingkuh. Sampai-sampai anaknya gak dinafkahi. Selingkuh. Konteksnya kan di 30-20 itu, Amsal 30-20 itu. Coba dibaca konteksnya Pak Ustadz. Konteksnya 20, baca. Bicara masalah konteksnya, bahasa yang digunakan loh. Bahasa yang digunakan, bukan konteksnya. Konteksnya mau ke laut, ke planet manapun terserah. Tapi bahasa yang digunakan apa kayak gitu. Al-Quran sama di hadis kan dia ada perbedaannya gitu loh. Di konteksnya gimana di 30-20? Coba dibacakan Pak Ustadz. Tolong. Baluap yang 20-nya itu dengerin ya, sekantong uang dibawanya, ya baru pulang menjelang bulan purnama. Nah, sekantong uang dibawa suaminya. Pulang, dengerin gini. Ini bukan masalah konteks, masalah bahasa. Di mana tadi si Ridik, dia mengatakan bahasa Quran kami bercocok tanam, katanya kok kasar kali ngomongannya. Masa bahasa Quran kayak gitu, Pang? Mana lebih pantas? Bahasa Quran kami yang berkata bercocok tanam atau kalian yang bahasa Quran kalian marilah kita memuaskan birahi? Mana lebih ini? Ini loh Amsal 30-20 menjelaskan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Jangan mempressure. Ini bukan masalah konteks, masalah bahasa. Tadi kan dia bilang, Quran kami kan ada gini, datangilah istrimu seperti kamu bercocok tanam. Yaitu, datangilah istrimu seperti kamu bercocok tanam. Jika kamu bercocok tanam nih baik, maka hasilnya pun baik. Nah begitu. Jadi kalau kami nih diajarkan mendatangi istrimu, datangilah istrimu dengan baik. Nah, datangi istrimu dengan baik seperti kau bercocok tanam. Itu bahasanya ya, bahasa kami. Dengar saya. Ini, dan saudara Siman kamu mengatakan nggak ada bahasa lain selain bercocok tanam. Kok bahasanya kayak gitu? Kok bahasa Quran kayak gitu? Kata dia. Oke, kita ambil. Ya dengar dulu. Kita ambil di Amsal. Mana lebih bagus bahasanya? Bahasa bukan konteks bahasanya. Bercocok tanam atau marilah kita memuaskan birahi. Ya, Ayo. kan konteksnya dibaca dulu. La ilaha illallah. Erik, masuklah kau, Erik. Inilah. Bro, Iya, itu kita bukan harus membahasanya tuh yang iya, jelas itu gitu. bukan berbicara masalah konteks. Itu berbicara masalah bahasa. Tulisan yang ada di Bible. Kan nggak pantas bahasanya seperti itu. Tunggu aja kita. Baca oleh anak-anak. Bang Ben, Bagaimana mute. jadinya? Ya, Bertumbuh aja kita itu siput. bagaimana caranya? Ada di sini hotel-hotel yang cerdas Bunda, Bang Eri. Itulah temanmu siapa si siput itu? Ya, udahlah siput, bertumbuh aja lah kita yuk. Adi Saputra ini Kristen ini. Jadi gini, Bang Siput, dengar Bang Siput ya. Jangan kamu menambah dan mengurangi apa yang tertulis dalam ajaran mereka, jangan. Bukan siput, bukan. Jadi- Tadi yang ngapain si Ridik udah kabur. Jadi Wah, tapi katanya Ridik. kawanku Siput. iya si siput kawanmu, tapi ngeyel dikasih tahu. Kita bukan membahas konteks, tapi membahas bahasa. Iya, itu kan ini kan konteksnya kan 30-20. Inilah jalan perumpamaan. Ini umpama, oh. Ini bukan Iya Allah ya Robby. Ini kan Ya walaupun itu perumpamaan, kalaupun itu istilah, bahasa seperti itu kan nggak pantas kawan. Nah itu. Mau konteksnya kemana kek, terserah bahasanya yang dipermasalahkan. Ini yang ngomong siapa Pak Ustadz kah? Ya Ustadz Yusuf. Oke Pak Ustadz, ini Amsal 7, 18, 19. Ini kan perumpamaan. Konteks ini kan jalan perumpamaan yang berzina dia. Bahasanya loh kawan, bahasanya, Astagfirullahaladzim. bahasanya, tulisannya, cara membacanya. Ya Allah ya Robby. Ya Bang Siput, mau konteksnya kemanapun kami nggak peduli gitu loh. Bahasanya yang dipermasalahkan. Iya. Bahasanya di Alkitab yang nulis kayak gini maksudnya. Iya lah. Oke. Nah, kalau itu udah tanyakan aja yang sama yang nulis, jangan tanya sama aku gitu loh. Ade, Itulah dari tadi bilang siput. Baluap. Capek awak jelasinnya Baluap.
Ya makanya ini kan konteksnya kan, konteksnya kita baca juga, Hon. Jangan cuma baca Amsal 3. Ini bukan masalah konteks ya Allah. Udah lah bertumbuk lagi kita yuk, bertumbuk yuk. Yuk, Ya, Pak. bertumbuk lagi kita, berantem aja lah kita yuk. Sini kok, sini kok. Saya mau tanya, kitab Anda begitu kira-kira bisa nggak dibaca oleh anak-anak gitu? Lagi nyantai kok. Bisa bang Yusuf. Mau siapa aja pun membacanya itu bisa bang. Oke, silakan Bang Adi. Silakan jelaskan tuh. Udah kan kamu yang mengambil suatu narasi seperti itu. Ya udah kamu lah yang menghadapi mereka. Gini. Kalau Kok jadi lempar-lemparan kalian dua? Kok jadi lempar-lemparan kalian dua? Gini loh. Bagi siapapun yang mau membaca silakan gitu loh. Ya. Kan gini bunda apa? Kan gini. Kan bang Yusuf. Ya tapi kan kok gak baik juga kayak gitu. Kok melempar-lemparan? Gak boleh kayak gitu. Kau pun satu. Bukan melempar, kan permasalahannya kan bukan masuk ke aku. Kalau istilahnya aku di situ mengambil dua narasi, istilahnya aku dengan dia naik bersamaan membuat suatu tema tentang membahas satu Alkitab ini, tentang Alkitab ini, boleh aku membantu. Ini kan dia sendiri membawa narasi. Ya Ya kau udah. bantu lah. Apapun narasinya kau bantu. Ya udah. Iya. Kalau si siput ini yang jelas lagi dia lagi cari cangkang nih siput ini. Udah, lanjut. Udahlah, diskusi itu nggak usah mempermasalahkan yang nggak penting gitu lah. Bukan masalah itu, bukan masalah nggak penting. Karena di Amsal 7:18 di bawahnya menyambung ada Bukan itu masalahnya ya Allah. Coba Adi. Kau, Ya, Adi, kita akui. Adi kau nyambung nggak apa yang kami bilang? Coba kau sampaikan sama saudara Simanmu. Udah bunda, nggak nyampe pikiran dia itu bunda. Ya, dia lagi nyari cangkang, nggak tahu di mana. Bang Adi itu Kristen, dia nggak terlalu mempermasalahkan hal itu karena bagi kita pun nggak penting gitu loh. Ya bukan. Dan yang masalah dibahas, itu. jadi yang permasalahannya bukan konteks bahasa. Mau konteksnya apapun, perumpamaan, alegoris, terserah. Cuman bahasa yang dipakai. Jadi gini Iya, Bang Pak. Siput, sedikit aja Bang Siput sedikit ya. Jadi kan konteksnya kan seperti itu. Jadi Bang Yusuf, apakah layak dalam Alkitab itu dibaca anak-anak? Nah, tuh. Nah, kalau dibaca anak-anak Makanya gini bentar Bang Siput. Makanya saya mengatakan mau siapa aja yang membaca itu ya layak. Kan terkadang kan kita kan mengambil hikmahnya. Apakah anak itu bisa mampu mendapatkan? Weh, bahasa siapa hikmah itu, weh? Entah bahasa siapa lah, urusan mereka lah yang bikin bahasa itu. Itu dia posisinya. Jadi kita apa yang tertulis, mau kita bilang itu kiasan, mau kita bilang itu adalah umpama, mau kita bilang itu adalah bla bla, ya udah. Contohnya kan Nggak kayak ada, Bang Mas. Yusuf kan. Contohnya ya kayak nggak Bang ada Yusuf. masalah. Mau Nah. dibaca siapapun juga anak-anak kan nggak mungkin kan anak TK baca sampai segini detailnya gitu juga kan. Mana tahu Ya. kita, Bang. Coba Mana tahu kita. dibaca sama anak remajamu. Kau punya anak Siput? Ada nggak anak remajamu? Di usia 10 Nggak tahun masalah. anak gadis ada nggak? Baca anak pun yang penting dia memahami gitu loh. Ya coba dibaca Hezkel 23 aja coba dibaca. Dibaca depan anak-anakmu yang perempuan. Coba dibaca. Ya, Itu perjanjian lama, bukan ada perjanjian baru lagi tuh. Bukan Iya, masalah Pak. perjanjian lama sama baru, bro. Tulisannya seperti itu. Jadi gini Bang Siput, jadi kan ada juga di dalam perjanjian lama itu tentang peristiwa desa yang apa namanya, itu tentang apa namanya, umur ada ona ya, ona sama Olah Baoliba. Nah itu lebih parah lagi tuh peristiwa itu. Kau bicara aja masih gagapan gitu Adi Saputra nggak jelas. Udah jangan berantem dah. Astaga, kenapa Kacau kalian gitu. sesama Kristen Udah, jadi udah. berantem? Udahlah, kenapa? Udah tenang. Heran saya. Kok sesama Kristen jadi berantem? Udah, nggak usah diperpanjang kenapa? Udah stop. Enggak, Astagfirullahaladzim. Jadi gini Kok jadi jadi Bang Siput, apa yang tertulis kok jadi kalian dua pegaduh? belum tentu Astagfirullahaladzim. itu adalah sesuatu kata-kata yang jorok. Contohnya kalau dalam Alkitab diambil satu ayat itu pasti kotor pemikirannya, tapi kalau kita baca keseluruhannya kita akan tahu apa maksud dalam isi ayat itu.
Ya makanya tadi Bang Adi Iya, itu dulu, Pak. kalau bagi yang dewasa, kalau bagi orang dewasa memaknainya bisa. Kalau seandainya dibaca, kalau ada anak-anak remaja yang membaca begitu, bagaimana? Pasti pikiran mereka pasti traveling di situ. Iya, kalau kita nggak bisa anak- menyangkal. Tergantung juga Bang Eri, tergantung. Apalagi anak-anak baru Tergantung. puber, kalau sempat membaca itu, gimana coba? Walaupun Maksudnya gini. ada makna, ada hikmah di balik itu. Iya, Iya. tergantung Bang, makanya aku bilang. Jadi kalau anak remaja itu dia membacanya gitu tanpa dia bertanya kepada istilahnya kepada orang tuanya atau kepada yang memahami, ya anak itu blunder, pasti lain-lain pikirannya. Itu dia dapatnya. Kalau dia baca sendiri di kamar, kalau dia contohnya baca sendiri di dalam kamar, tapi nggak sampai habis dia baca satu perikop, itu gimana coba? Tiba-tiba kentang dia di situ. Apa yang terjadi? Jajan lah Bang, jajan. Nah itu. Sapa dulu dia. Selamat malam jadi Siregar, Jaki Siregar. Selamat malam Kak. Agama apa? Islam. Oh Islam, oke. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya ke Kristen ya. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Oke Siput, apalagi Siput? Udahlah turunkan aja lah si putih itu Kak. Oke lah kau lah aku turunkan gitu bising kau di sini dah turun di bawah ganti dulu foto profilmu sopan sikit. Coba kalau pakai foto profil itu yang ada bajunya gitu. Nggak apa-apa kalau Adi ini bagus nih kayaknya orangnya. Iya dia kan mau ini ya Iya. sadu ini. Alhamdulillah dia udah berubah. Kalau dulu memang kami sering berseteru di Komal tuh Ustaz, sama Adi, ya sama si Herdi dulu. Kami sering berseteru. Ternyata dia Iya kan dia mau polemik. mau asadu Iya dia. sebentar. Ternyata dia menyaksikan polemik-polemik yang mereka hadapi sendiri di internet mereka sendiri, selalu ribut konsep ketuhanan, saling memperebutkan Yesus, kan begitu. Makanya Bukan saya Itu- ya sedikit lagi. Itu dirimu aja itu yang merebut ke Yesus tuh. Kami nggak merebut kan karena kami mengimani gitu loh. Oh, Bukan. cinta selawat kadang-kadang otak Bentar merah. Bang Siput, bentar Bang Siput. Bukan memperebutkan Tuhan Yesus. Jadi ini permasalahan di internal kami. Siapa sebenarnya Yesus ini? Yesus ini adalah Bapa itu sendiri, ataukah Yesus itu 100% manusia dan 100% ilahi? Itu dia permasalahannya. Kalau bagi saya kan saya Iya. udah dapat. Nah, bagi saya ya. Kalau bagi Bang Adi apa itu? Coba jelaskan, aku mau dengar. Kalau saya ya Yesus itu adalah Udah Bapa jangan itu ribut sendiri. kan di sini kok. Kenapa? Udah. Biarin Bang Eri. Dia Yesus wanes. adalah Bapa itu sendiri katanya. Kalau Siput Dia wanes, Siput. Bukan, saya nggak Wanes Bang. Saya nggak kenal sama Wanes. Saya nggak kenal sama Triteo. Oh, Saya nggak enggak ya, kenal sama Tritongnya. Tritunggal. Saya nggak kenal sama namanya Trinity. Oh. Saya nggak kenal sama nama apa segala macam. Saya nggak kenal. Hanya kalau pokoknya Siput Yesus itu ada itu sendiri juga. Iya Yesus itu itulah adalah di Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Sama aku lihat. Iya. kamu ini Siput ngikut-ngikut aja. Kamu biar aku serang kamu ya Siput. Bukan masalah itu. Aku tahu serang Bang. Karena kalau menurut pikiran saya itu kan ya itulah gitu lah. Satu itu aja gitu. Yang datang menjadi manusia ya orang itu juga gitu loh. Iya benar. Jadi makanya Jadi- kan udah. Kalau aku Bang sama Bang Eri ini dulu pernah Bang Eri ini marah sama saya ya. Tahun semalam ya Bang Eri ya. Oh di mana kau Adi? Ya gitulah. Kapan kan kau? Tunjukkan alamatmu. Udah alamat saya di Medan, Amplas, Jalan Turi. Kamu datang aja. Aduh. Begitu Bang Eri tahu, kalau jika ada seseorang yang memancing emosi saya akan kebakar juga. Saya namanya manusia ya. Jangan dipancing selagi kita masih bisa menahan. Ibaratnya Anda jual, saya beli kan gitu. Macam si Dian itu pernah ketemu sama aku. Dian itu kau ajak ngobrol minum kami di warkop. Santai, nggak ada masalah. Kenapa kok sekarang belakangan ini kok dia ngegas terus di roomnya si Ica, pujangga Kristen itu dekat Ya, sama tapi rumahku ini- itu si Dian itu. Ini kan Bang Cinta Sholawat sama-sama Islam, sama host, terus Bang Yusuf. Tapi kalau sama Bang apa itu Papa Jahat Indosiar tuh itu beda apanya tuh? Kok masa dia Itu gini Bang Siput. Jadi jangan abang samakan Sunni dengan Syiah. Itu biarkan aja lah. Itu kan internal mereka sendiri.
Itu nggak usah Enggak. ikut campur. Maksudnya gini bangku, abang jangan pernah mengganggu Aku ya, bukan rumah nanya tangga sama orang. kamu Adi, nanya sama host. Enggak, Sama aku Cinta bukan Selawat. gimana bang. Itu kan maksudnya aku membela mereka. Aku membela mereka. Kenapa? Kita nggak boleh mengganggu rumah tangga mereka. Oi. Kok aku nyampurin rumah tangga, aku cuma bertanya. Ya, jadi ya kesimpulannya aja langsung ya. Si Papa Jahat itu pemecah dia. Dia pemecah. Dia itu Syiah. Kenapa dikatakan pemecah? Iya dia Syiah. Nah, kokohnya Islam ini itu akibat dari pengorbanan para sahabat. Ya, tapi mereka mengkafir-kafirkan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tanpa sahabat, Islam nggak akan sampai sekarang berdiri juga. Ya. Nah, beda kalau di kekristenan, ajarannya Nabi Isa atau Yesus itu stop sampai di situ karena tidak ada yang namanya menjaga ajarannya. Malah yang si P itu di kisah para Rasul 9 itu dia mengakui menghajar semua para pengikutnya. Jadi nggak ada ya, sebagai penerusnya nggak ada. Karena ada memang sebagian, tapi mereka tidak berani terang-terangan. Nah, kalau para sahabat ini tidak. Mereka terang-terangan membela agama Allah, membela ajaran Nabi Muhammad. Sampai benar-benar Islam ini kuat. Itu memang Islam ini kafirkan para sahabat, itu aja. Berarti Dan bahkan beda ada nih, lagi beda. mereka memahami bahwasannya Ali bin Abu Thalib itu adalah Tuhan Allah itu sendiri, wujud dari Allah itu sendiri. Itu yang nggak perlu dari situ. Bang Siput, Ini abang dia. Siput tetap juga. Bentar Bang Siput. Adi, biar si Putjet paham sedikit ya. Yang kami ributkan di dalam Islam itu contoh seperti yang dikatakan oleh Bang Erik tadi. Ada sebagian orang Islam juga yang memperkarakan dan melaknat sahabat gitu, sahabat Nabi. Tapi kami tidak. Nah, itu perbedaan pendapat. Tapi kalau mereka ditanya, siapa Tuhanmu? Pasti bilang Allah gitu. Apakah dia makhluk? Pasti jawabannya enggak. Siapa nabimu? Nabinya Muhammad. Apakah dia Tuhan? Jelas bukan. Sama kami dalam pandangan itu. Nah, perbedaannya dengan Kristen apa? Kristen kan ada yang menyatakan apakah 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, seperti itu kan sudah jelas berbeda. Yang kami ributkan itu bukan masalah konsep ketuhanan, bukan. Tapi Masya Allah, pandangan iya yang berbeda gitu. Oke. Pandangannya apa itu Pak Ustadz? Ya, Ya, apa yang udah. dijelaskan Bang Ini. Erik tadi kan kamu gak dengar juga ya bro. Dengar tadi. Itu Iya, itu pada terkait- intinya gini Bang Siput, pada intinya tidak merusak keimanan kami atau akidah kami. Udah itu aja intinya. Ini loh, Pak Ustadz, ini loh kayaknya sih kalau Bang Papa Jahat Indosiar kan nggak suka gitu sama kayak Jumat, terus siapa lagi Lah, ya? Bang Siput di antara kami itu ada yang namanya ngaku Islam tapi mohon maaf ada penyakit hati gitu. Itu udah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu kami perpanjang. Berarti dia ngaku Islam tuh. Ya terserah dia apa yang dia anut. Ntar ku tanya lah Papa Jahat ya, ini ku screenshot nih Bang Yusuf nih ya. Udah Bang Siput, Pak bilang aja Papa Jahat kirim salam kirim salam si Adi samamu, bilang gitu aja udah. Oke. Aku sapa dulu ini ya. Aku tanya dulu agamanya. Selamat malam, Manirwek. Ya, malam. Agama apa, Bang? Kristen, Katolik, Protestan? Protestan, tapi Oke. Advent. Oh, Advent. Oke. Cobalah kalian dua ini kutanya dulu, Adi. Kau ibadah hari apa, Adi? Yang penting terserah aku lah mau ibadah hari apa aja terserah aku. Soalnya Nah, ibadah umummu, gak usah terserah. Ibadah umummu, Adi. ya udah kalau aku ya hari Hari Minggu. Di mana tertulis di dalam Bible kalian disuruh ke gereja hari Minggu? kalau itu nggak ada tertulis dalam Alkitab beribadah di hari Minggu, tidak ada. Tapi dalam hari Minggu ini adalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus.
Kenaikan Tuhan Yesus Kristus di hari Minggu. Kebangkitan ya, kebangkitan. Kebangkitan. Iya. Oke. Lalu Yesus Kristus kan nggak tahu dia. padahal dijelasin baik-baik ya kan? Nah, aku retakkan juga lah nanti rahang dia itu. Kalau reaksi siput kau ratakan juga? Kalau dia melawan sama aku, kugas. Oke. Ini pengumuman dulu ya. Jangan direvoke lagi akun saya gitu. Ini udah akun ketiga. Emang sejak kapan didengar pengumuman kita? Hah? Mana mau tahu orang itu sejak Ada kapan? usil bunda selalu direpost. Ya udah, Saya sejak kalau kapan naik didengar pengumuman kita sejak kapan? Open dilawan. Kalau bikin pengumuman itu Bang Yusuf, taruh spanduk aja. Iya, dikit-dikit direpot. Saya dikit-dikit direpot. Akun saya sampai 3 loh. 3 dalam 1 akun saya itu. Berarti Dua udah tewas. Ustadz Usuf sikit-sikit direpot, sikit-sikit repot. Kalau boleh tahu ranking berapa Ustadz? Ini Itu repotnya ranking berapa? Repot yang awal ranking berapa? Kemarin direpot berapa kali? Naik kelas nggak? Gini bunda, saya ranking 1 dari belakang. Oke. Oke, aku ke Siput dulu. Siput. Ya. Tadi kau membahas tentang itu tadi ya, sudah clear. Oke, saya mau tanya Siput. Apakah di dalam Bible kalian diajarkan bagaimana berhubungan suami istri? Silakan dijawab. Wah, nggak paham tuh. Itu aku belum berpengalaman. Ini aku tanya, adakah Siput, kalau kau nggak berpengalaman, kau datang sama aku biar ku ajari kamu bawa telur ayam kampung 2 sama ayamnya 2 ya. ini kenapa di rendang ya, digulai. Kenapa? Sabar dulu. Sesama Kristen nggak usah cakar-cakaran lah. Kalau boleh Oke. sama hostnya yang ngajarin mau aku. Sini kau. Ini kok. Sini kau. Kau masuk Sini, kau. masuk Muhammad. Gini. Sini kau. Sherlock. Sini kau. Kau masih mau aman di rumahku? Hah? Ya kan aku Siput. nanya. Kalau mau nanya. Ya udah, kau jawab. Kau masih mau aman di rumahku? Nanya itu loh host. Boleh Aku nggak? nanya, kau masih mau aman nggak di sini? Kok matanya Hah? kotor gitu sih host? Aku nanya, Baluap, kau masih mau aman nggak di sini? Santai host. Santai. Kau masih mau aman nggak di sini? Matanya melotot gitu. Oke. Kau masih. Berapa Oke. usiamu sekarang Siput? Berapa usiamu sekarang Siput? Kayaknya masih anak-anak. Oke host, aku takut. Aku turun dulu lah ya. Yalah, bilang aja kau mau kabur, Baluap. Mau kemana? Di sini aja, nyantai Dia dulu, ngopi dia dulu 1 galon. mau jumpai papa jahat itu. Enggak. Ini Bang Eri, kurasa si Siput ini mau ganti Odi nih. Nggak tahan dia. Bukan. Aku takut lihat hostnya lo. Sangar kali. Udah cantik tapi sangar gitu. Coba kalau dekat, kurayu beneran kau. Udahlah bunda, aku turun bahaya nih bunda, turun aku ya ini turunnya. Nah, kenapa jadi mau turun kalian? Kenapa pada mau turun kalian? Hah? Enggak, masa dia pengen bunda yang mengajari dia, kan nggak enak. Awak kan Gak apa-apa, aku ajarin dia. Gak apa-apa, udah diam kalian semua. Siput, aku ajarin kau. Kau tadi mengatakan Yesus itu adalah Allah, ya kan? Ya, aku maunya berdua aja lah. Host yang lain turun aja dulu. Baluap. Ya udah, Kamu ya udah, tapi gini bunda, kalau kalian mau berdua, ngomong dong, biar kami turun. Udah kau jawab. Tadi kau mengatakan Yesus adalah Allah. Sini biar ku ajarin kau, Baluap. Ya kan? Kau tadi mengatakan Yesus itu adalah Allah. Iya. Nah, oke. Sekarang kau mengatakan Yesus itu adalah Allah. Berarti yang dikandung oleh Maria Yesus atau Allah? Yesus tuh bunda. Yang dikandung oleh Maria adalah Yesus. Betul?
Nah, Nah, di waktu Maria mengandung Yesus, Allah di mana? jadi ku jelaskan ya. Bunda ini harusnya biar ku jelaskan dulu. Sekarang Bunda diam biar ku jelaskan sampai ku selesai ngomong ya. Oke? Mau berapa lama menjelaskan? Udah diam aku ini baluap. Oke. Seperti matahari turun ke bumi, cahayanya aja yang turun. Matahari tetap. Kau jangan merayu Bunda lah. Kau seperti matahari yang turun ke bumi. Kau itu merayu Bunda, jangan kayak gitu. Oh, Adi mau ku jelaskan nggak, Adi? Kau kalau dekat nih. Oke, jelaskanlah bro. Daripada dikas aku. Oke, silakan. Pohon, seperti matahari, kita perumpamaan ya. Nah, itu kan yang turun ke bumi cahaya. Yang ngeringkan baju Bunda tuh itu apa? Cahaya matahari. Ya yang ngeringkan angin lah bro. Nah inilah, udah dipotong-potong. Yaudah aku turun aja. Bukan gini Bang Siput gini. Coba abang menjemur di tempat kosong, tapi ada angin pasti kering baju itu. Tapi lama, Cuk. Kenapa Cok? Ya itu deritamu lah. Ya, makanya aku bilang tadi, yang turun ke bumi itulah cahaya. Sama dengan Tuhan Yesus, padahal satu aja. Satu Tuhan Allah itu aja. Tapi karena dia yang maha besar, maha tinggi, maha adil di atas segala-galanya, apapun yang mau dia perbuat tuh bisa gitu loh, bahasa kitanya gitu loh ya. Itu udah jelas gak Bunda? Udah aku jelaskan itu. Seperti cahaya matahari, satu tetapi pandangannya berbeda. Kalau yang matahari yang mengeringkan baju ya remuk lah, atau turun ke bumi ya remuk, hancur gitu. Cuma sinarnya gitu. Itu seperti Tuhan Yesus. Bang Erik masuk, Ustaz Yusuf masuk. Satu hakikat itu aja gitu loh. Biar ku jelaskan. Oke, sepertinya jauh dari. Jadi gini, si Putjet dengerin saya ya. Oke, Saya bertanya di waktu Maria mengandung Yesus. Wah, si Adi udah lari. Dia waktu Maria mengandung Yesus, Allah ini di mana? Ya kan udah dibilang tadi Bu. Bunda susah. Allahnya ada di dalam atau di surga? Satu tapi berbentuk kayak pohon. Pohon tuh satu batang. Udah, kamu tinggal jawab gini. Tinggal jawab nih. Jawabannya ada dua. A, di dalam. Waalaikumsalam. A, di dalam perut. B, di surga. Itu jawabannya ada dua. Jangan memaksa ke situ. Karena jangan ke situ. Dia seperti pohon, satu pohon tapi berakar, beranting, berdaun. Itulah yang dinamakan Tuhan. Itu yang dinamakan yang maha kuasa gitu loh. Dirayu salah, dimarahin salah, gimana sih Bunda? Dengerin ya. Biar kamu pinter Siput ya. Oh udah pintar loh Bun. Udah pinter. Kalau kamu udah pinter, kamu gak akan menuhankan manusia. Nah itulah perbedaannya. Jangan menyalahkan itu lagi. Tuhan kami adalah tetap Tuhan kami. Beda dengan Muhammad Rasulullah ilaha illallah. Rasulullah la ilaha. Rasulullah bukan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh iya. Oh, Rasulullah la ilaha illallah. Itu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kau kalau gak pandai kau usah kau ngomong, Siput. Enggak, tadi aku nanya cuma la ilaha Muhammad Rasulullah ilaha illallah itu apa itu? Bedanya sama. Tadi kau ngomong apa? Rasulullah la ilaha illallah. Oke. Jadi gini, Siput. Jadi kamu mau mengatakan Maria mengandung Allah begitu? Siput. Iya sayang. Balua. Turunlah kau Balua, pergi geli kali aku. Turun kau. Astagfirullahaladzim. Udah turun. Aku kalau dia ngomong geli kali. Astagfirullahaladzim. Oten. Najis gua. Udah. Yang agama Kristen,
Yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Makasih MDKY kopinya. Oke, jangan banyak-banyak nanti mabuk aku. Jangan banyak-banyak MDKD nanti mabuk aku. MDKY jangan banyak-banyak nanti aku mabuk. Oh, makasih Binsar. Yo, dikasih donat pula lagi. Ayo, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik di minta permintaannya. Wow, Ustadz Yusuf ngasih cincin. Ustadz, itu ngasih cincinnya masih siput. Saya cuma mau pindah koin saya itu, Bunda. Mau disumbangkan ke anak Suriah nanti. Oh, anak Suriah melalui akun ini gitu. Ya, koin-koin ini kan nanti saya pindahkan ke anak Palestina sama anak Suriah gitu. Kalau aku enggak, aku menyebar sih. Bukan cuman ini. Ini daripada typing gini mending babennya klarifikasi deh. Daripada gini-gini nih typing di bawah sama si Rantang. Rantang naik Rantang. Tabayun, Islam sama Islam. Yo, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Kalau saya ke semua sih, misalnya ada orang yang itu susah bikin PT saya kasih. Yo, ya agama Kristen yang mau diskusi ya. Waalaikumsalam MDKY, makasih banyak. Ya, coba klarifikasi. Tabayun deh, tabayun. Jangan typing. Banyak juga yang nengok. Yang agama Kristen typing di bawah agamanya. Agama Kristen, ayo. Ya, agama Kristen yang berdiskusi silakan naik minta permintaannya. Tuh, jadi kita nunggu Kristen dulu ya. Oke. Kasih apa maksudnya? Iya, saya kasih apa? Waalaikumsalam Anas Luneli. Yang Kristen aja bro, kita Islam udah banyak itu. Ini lagi nunggu Kristen dulu, Kristen. Kebanyakan ya para muslim ini kalau naik ceritanya yang sebelah, room sebelah, saya gak suka gini, agama dihujat, males saya naiknya. Asal naik pasti gitu ceritanya sebelah. Ini room diskusi bukan room curhat. Kalau mau bertanya, memperdalam agama Islam. Kalau kalian tuh agamanya udah Islam nih, memperdalam agama, memperkuat istiqomah, belajar di room dakwah di mana ada ustaz-ustazah di situ. Ini room diskusi agama, yaitu meluruskan otak-otak yang bengkok. Nah, saudara saya kan yang Islam otaknya udah lurus, tinggal memperkuat. Nah, bukan di sini tempatnya, gitu. Ya. Yo, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Mas, aku ini Musa Ukti. Baluap, salah sendirilah nama akunnya kayak gini. Ya kenapa nama akunnya kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama akunnya Oten Pecundang. Iya kan akun saya 4 habis, yang 2 kena permanen. Mana tadi sore tadi Uti sore tadi kan 2 tuh setelah si lantai perak naik itu, habis itu kan 2 tuh ya sudah raib habis permanen. Kalau selamanya itu permanen kan ya, tapi kalau untuk menghindari permanen jalan satu-satunya ganti HP. Beneran. Ini tahu nggak kenapa akunku ini blokir permanen? Akunku 4 dipermanenkan. Nah, aku bikinlah nama akun ini. Jadi aku jadi penasaran kok bisa sih 4 ini. Jadi aku coba ganti HP. Alhamdulillah gak ada kena. Sampai sekarang nih. Udah berapa bulan ini? 6 bulan. Alhamdulillah gak ada kena. Saking makanya namanya nih, saking keselnya aku bikin blokir permanen. Saking kesel. Tuh. Apa ya? Ya, jalan satu-satunya. Kalau nggak percaya, kalau nanti bakalan ada lagi yang nyusul. Kalau nggak percaya ganti HP, pasti aman. Nah, Makasih Pangeran.
kalau saya ini tadi Uti, demi Allah saya kalau ada orang kok rasa sedih gitu ya, dikasih gift sama orang, saya paling banyak sendiri, yang lain tidak dapat. Ya tinggal dibagikan aja sama aku, kok repot kali. Nah itu tuh sudah diblokir, tak ada lagi. Nah, kok gak ada? Kan kalau akunnya kembali, saldonya tuh nggak akan ini hilang. Oh, gak ada, orang gambarnya Saldo hilang. hilang, saldo nggak bisa lagi, habis sudah. Oh, Nggak iya. sempat ditukar, Aki. Tak bisa, tak sempat juga. Tahu-tahu udah hilang aja kan bercengkel. Bukan masalah itunya, tapi demi Allah Iya, saya iya. sedih. Saya sedih. Sedihnya tuh apa ya, Ki ya? Macam apalah. Pokoknya intinya hanya saya yang tahu. Saya yang dapat merasakan itu. Kalau boleh jadi kalau orang lain biasa saja. Mungkin kalau orang lain biasa saja. Tapi saya tidak bisa. Entah kenapa hati saya Oke, ini tap layar. mungkin ya macam hati saya itu macam perempuan. Oke, Mudah iba. mungkin lebih baik. Oke, aku sapa dulu nih ya. R7, selamat malam. Malam kak, Agama apa? agama Kristen kak, Katolik, Protestan? Katolik. Oke, apa yang mau ditanya, Bang? Mau tanya aja nih, pembahasannya tentang apa kak? Ini room diskusi agama, Bang. Oh, Jadi Itu kita Bang Ben ya, Masya Allah. sambil Abang bertanya tentang agama kami, bertanya Al-Quran kami akan menjawab sesuai dalil, dan nanti kami akan tanya balik Abang tentang agama Abang, tentang Bibel Abang, harus ada datanya. Silakan. Kami izinkan Abang untuk bertanya di luar. silakan. Konsep keselamatan aja kalau bisa. Mau tanya aja, menurut agamanya kakak dong Muslim ya, minta maaf. Isa Al-Masih itu sebagai apa kak? Nabi, Rasul. Kami diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam, di mana pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Isa atau mengutus Nabi Isa alaihissalam terkhusus kepada kalangan Bani Israel. Oke, apa yang mau tanya lagi? Ayat aja. Kalau mau buka Quran boleh, Bang R7. Mau nanya apa Ayatnya lagi? Quran surah Maryam ayat 30. Nah, silakan nanti dibuka Nabi Isa sebagai apa? Qala inni abdullah. Mau tanya Sesungguhnya juga aku sekalian. ini hamba Mbak Allah. Ustadz Yusuf, sikat-sikat aja Ustadz. Ya, mau nanya apa lagi? Ya, Mau tanya udah lagi. dijawab tadi. Silakan. Isa Al-Masih itu dengan Yesus sama enggak ya? Bagi kami sama. Apalagi? Berarti Isa Al-Masih itu juru selamat ya? Iya. Apalagi? Dia Alfa dan Omega ya berarti? Oh, bukan. Nggak ada itu bahasa kami. Oh siap. Oke. Konsep Alfa dan Omega itu kan cuma ada di kekristenan. Kalau Yesus Iya, bahasa dan kami. Isa Al-Masih itu orang yang sama. Nah, namun dikisahkan berbeda. Di kitab yang Nah, tentu di antara dua kitab ini mengisahkan yang berbeda. Tentu antara kedua kitab ini ada yang tidak mungkin keduanya benar dan tidak mungkin keduanya salah. Pasti salah satunya ada yang salah. Nah, Oke, sikat-sikat aja, Libra. Kesalahan. Sikat-sikat aja. Oke, ada lagi mau ditanya? Enggak mesti singkat juga lah host ya. Enggak, ya Jawab maksudnya juga gitu. nggak usah panjang kali, nggak usah diiniin. Karena mau diiniin, saya mau melempar gitu. Ada lagi mau ditanya? Untuk sementara ini belum ada sih kak. Oke, saya tanya balik ya. Kamu tadi bertanya, Nabi Isa itu, Isa Al-Masih itu seorang apa? Kami jawab Rasul. Dan udah dibawa oleh Bang Erik dan Ustadz Yusuf, ada dalilnya ya, surat Maryam. Maaf, Kak, tadi Pertanyaan yang Rasul. sama. Maaf kakak, Rasul atau Nabi kak? Rasul sama Nabi itu sama. Bedanya Rasul sama Nabi, Rasul itu menyampaikan ke seluruh umatnya. Kalau Nabi, Rasul dan Nabi lah katanya. Oke, udah jawab ya. Pertanyaan yang sama, Nabi Yesus siapa? Apakah dia Nabi, Rasul, apakah dia siapa? Coba. Dia Nabi kak. Nabi. Oh, Nabi sama dia. Oke, Yesus adalah Nabi. Tuhan siapa? Bingung kau mau nyerangnya kan? Bingung kau mau nyerangnya kan? Tuhan Allah. Ya Allah, Tuhan itu Allah.
Yesus itu sih, Tuhan itu. Berarti denomnya beda dia ini. Denomnya beda. Kau udah ngisi peluru tapi nggak bisa kau tembakkan ya. Pelurumu udah standby di situ di pistolmu. Diam dulu Kak Eri. Semangat kali kamu ngantam dia. Udah aku suruh kalian ngomong singkat-singkat ya kan. Udah aku suruh kalian ngomong singkat-singkat karena aku mau nembak ya kan. Rupanya tembakannya nggak masuk. Oke lah, Yesus Nabi kata dia, weh. Gini, berarti dia memahami Bible-nya bahwa Yesus itu hanyalah utusan sesuai dengan apa yang ada di dalam Bible. Iya Kak, benar. Oke, Yesus berarti Tuhan itu adalah Allah ya. Silakan Ustaz Bukan Yusuf. Tuhan ya Yesus itu, Bang R7. Ya, bagaimana? Bukan Tuhan ya dia ya. Bukan Kak. Oke. Yesus adalah perantara untuk Tuhan. Keren. Pinter. Kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asadu. Weh, jangan. Gak kena. Gini. Hanya Gini ya. jalan. Saya sarankan kalau ngomong sama Muslim, bicaranya jujur, pasti bungkam para Muslim. Ya, saya jamin itu. Serik ini udah tahu pula taktik aku ya kan. Tadi dia sebenarnya rupanya pertanyaan yang disampaikan tadi jujur pula jawabannya. Akhirnya kami udah terdiam udah. Tinggal sedikit lagi aja langkah dari saudara kita R7 ini. Karena memang di dalam Bible, bukan hanya di dalam Al-Quran, di dalam Bible sekalipun Yesus itu memang dikata nabi. Orang lain yang mengatakan bersaksi mereka nabi, dituliskan juga dia nabi. Itu loh. Itu ada tertulis di dalam Ibrani, itu juga nabi. Terus di apa lagi? Ada dua ayat yang mengatakan Terus ini Bang R7-nya berarti ini mau dibawa kemana ini Bang R7 ini? Kan sudah sadar Mau dibawa kemana agama kita? Agamaku ya Islam terus. Bila kau masih menjadi oten. Nah, gimana tuh Bang R7? Mau dibawa kemana tuh? Kan udah tahu tuh Yesusnya utusan. Aku ya Bang Juma. Gurunda ada yang mau mualaf di rumku. Gimana Bang Mau jelasin dikit boleh? Boleh, silakan. Memang maksudnya di Kristen diajarkan tuh bahwa Yesus tuh bukan Tuhan. Tapi Yesus adalah firman, maksudnya dia itu yang manusia sempurna yang Tuhan ajarkan gitu. Yang harus kita ikuti. Ini bukan saksi Yehova kah dia? Bukan. Katolik katanya tadi, Katolik. Oh, Katolik. Jadi gini, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 nomor 6. Iya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di situ Yesus mengatakan dia jalan. Akulah jalan kebenaran, kata Yesus, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Yesus adalah jalan. Yesus adalah utusan. Tujuannya adalah Allah. Satu aja yang menjelaskan, satu-satu aja menjelaskan. Jadi dia enggak ini. Jadi gini Kak, ya mungkin kalau menurut saya kita ini adalah makhluk berdosa, tidak sempurna, tidak bisa ketemu Allah Bapa di sorga, tidak bisa. Hanya Tuhan yang jadi perantara. Ya, Tuhan Yesus maksudnya. Sorry, minta maaf. Yesus yang jadi perantara. Maksudnya begini, siapa yang kira-kira Ustadz Yusuf boleh maju atau Akhi Musa silakan satu-satu orang aja, jangan rame-rame gitu. Nanti orang gak ada yang ngomong, Erik cuman R7 doang. Lu yang masuk. Maksudnya yang berdialog hanya satu orang aja gitu. Jangan semua kita gitu. Bentar ya Kak, Oke lah, ini apa? sedikit saya maju ya. Nanti belum selesai Kak, ngomong dulu dikit boleh? Belum selesai Bang, biarkan dia ngomong ya, silakan. Iya, jadi maksudnya kalau menurut saya Yesus itu dia yang jadi perantara kayak tadi di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Tuhan terlalu sempurna buat ketemu Allah Bapa gitu. Kita ini terlalu kotor. Kita makhluk yang kotor, berdosa banget ketemu Allah Bapa di surga gitu. Jadi Tuhan itu Yesus itu yang jadi perantara gitu buat kita ketemu Bapa. Minta maaf gitu sih.
Berarti gini, aku sedikit ya, Pak Bunda. Berarti gini, dia pemahaman dia itu antara Tuhan dan Allah itu berbeda. Ya kan? Iya Libra, iya dia udah iya ada kui. Iya, oke silakan Bang Musa mau. Oke. Nah, kalau Akhi, perkenalkan dulu siapa diri Anda dulu sebelumnya gitu, biar Insya Allah tidak perlu lah ya, dari suaranya pun mungkin Insya Allah para hamba Allah sudah tahu. Karena memang begini saudaraku ya, di dalam Bible itu pun Yesus ini hanyalah seorang utusan, yang dimana utusan itu adalah nabi dan rasul ya, dan tidaklah mungkin Allah itu akan menjelma menjadi manusia. Dan jikalau menjadi seorang muslim, bukan berarti dia akan meninggalkan Yesus alaihissalam, melainkan menempatkan di tempat di mana posisinya yang semestinya. Karena memang karena memang semua para nabi itu membawa keselamatan. Semua para nabi adalah Mesias yang di mana membawa umat manusia ke jalan yang benar untuk menuju Allah. Yang dimana kami dahulu juga sama seperti Anda, kami juga seorang Kristen dahulu. Oleh karena kebenaran itu kami dapati dari apa yang kami baca, dari apa yang kami pelajari. Kami tidak pernah mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh para pendeta, yang sesungguhnya para pendeta itu pun berdusta. Sekalipun dia ketika seorang pendeta semakin tinggi sekolahnya, semakin tinggi dalam dia mencari ilmu, maka semakin tidak jelas pula apa yang mereka sampaikan. Mereka lebih banyak mendoktrin dengan segala tipu dayanya melalui teologi-teologi yang mereka ajarkan, yang dimana teologi itu pun tidaklah sama antara pendeta satu dengan pendeta yang lain, ketika sekalipun mereka ini menuntut ilmu di tempat yang sama, di meja yang sama, di papan tulis yang sama, dengan buku yang sama pula mereka belajar. Namun setelah mereka menghadapi jemaat sampai ke tanah airnya, mereka pun akan mendoktrin menyesuaikan apa yang mereka pikirkan di dalam otak mereka. Mereka tidak pernah memberi pengajaran kepada jemaatnya dalam penggembalaannya dengan sesuai dengan apa yang mereka baca, sesuai dengan apa yang mereka pelajari, melainkan dengan pemikiran mereka sendiri-sendiri. Maka tidak heran seperti kita hari ini tahu, yang dimana di dalam kekristenan terpecah belah, satu dengan yang lain saling membidatkan, saling menyalah-nyalahkan, bahkan kitabnya sama, mereka belajar dari doktrin yang sama, namun pada akhirnya mereka saling sesat menyesatkan, bidat membidatkan, yang pada akhirnya mereka membuat denom masing-masing, membuat sekte masing-masing. Oke, monggo silakan. Silakan di ini R7. Oh siap kakak. Jadi istilahnya lebih ke ini ya, kayak lebih mau kelihatan sok suci aja sebenarnya. Kelihatan sok suci. Saya maksudnya kami maksudnya kalau kayak tadi kakak bilang toh, apa yang mereka pelajari itu maksudnya kayak istilahnya sampai akhirnya salah menyalahkan diri sendiri, kayak bukan menyalahkan diri, gimana ya, belajar di satu tempat yang sama tapi sama-sama akhirnya menjatuhkan. Jadi akhirnya ya cari ya sesuci aja semuanya gitu. Oh, maksudnya mereka, bukan saya. Iya, bukan kakak, bukan. Begini maaf ya. Tak apa. Begini saudaraku, coba Anda perhatikan ya, dari para pendeta-pendeta yang terkenal itu ya, coba Anda perhatikan ketika pendeta Ezra Soru menjabarkan dari segi keimanannya, terus Deki Ngadas, terus Muliwalianto, ya 3 orang ini saja, tidak usah banyak-banyak. 3 orang ini saja, ketika mereka menjabarkan dari apa yang menjadi keimanan Kristen, lebih masuk akal, lebih sederhana dan mudah untuk dimengerti, malah yang master saja, seperti pendeta Ezra Soru. Karena pendeta Ezra Soru jujur ketika menyampaikan dari apa yang menjadi pertanyaan tentang ayat-ayat. Ketika ayat itu tidak berkesesuaian dengan akal sehat, maka beliau pun akan mengatakan ayat ini sisi
titip-titipan ayat ini palsu. Berbeda ketika pendeta-pendeta yang akut itu, yang mengaku S3, S lilin, S cendol, S basi itu, mereka ketika mereka berkata-kata, saya jamin jemaatnya tidak akan pernah mengerti apa yang disampaikannya itu. Kenapa? Dengan teologis yang mungkin biar nampak wah, nampak tinggi, nampak lebih munafik begitu, lebih nampak wah gitu, maka mereka berkata-kata dengan hal-hal yang tidak masuk di akal manusia. Oke, monggo silakan. Kalau tidak percaya, silakan Anda cross check di YouTube-nya. Kalau sampai Anda dapat mengerti dari apa yang mereka sampaikan, saya boleh taruhan potongan jari ataupun potongan telinga, saya mau. Ya baik. Kalau mungkin dari semua yang maksudnya selama yang saya pelajari ini, saya ambil yang baiknya aja, yang buruknya saya buang, itu aja sih. Jadi selama saya belajar Alkitab, yang saya ambil itu bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk harus melakukan hal yang baik gitu. Yang buruk jangan dibikin gitu. Pokoknya yang keluar dari hukum Allah tuh jangan dibuat. Oke, sedikit lagi Akhi Uti ya, sedikit lagi. Nanti gantian yang lain. Kalau saya terlalu banyak omong, bosan juga orang. Begini, kalau toh memang ya di dalam kekristenan itu benar, dan dalam keyakinannya mereka bertuhan, ya, dan itu benar, sudah ada kepastian dan benar, maka mereka tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk sekolah teologi. Sekarang saudaraku tahu tidak teologi itu apa maksudnya? Arti dari teologi tahu tidak? Coba. Tidak kakak, minta maaf, saya nggak tahu. Tidak tahu ya. Teologi, mereka sekolah teologi itu ya, mereka ini akan mencocok-cocokkan tentang bagaimana Tritunggal. Oleh karena Tuhannya lebih dari satu ini, maka mereka sekolah supaya dapat meyakinkan jemaatnya, meyakinkan orang lain bahwasanya Yesus itu benar-benar Tuhan. Itu loh, paham ya? Dalam teologisnya gitu. Misionaris. Teorinya, ya, teori kayak ya. Fanatik ya. Jadi mengada-ada. Jadi sekolah teologi itu ya, sebenarnya sekolah teologi ini sekolah cocomologi. Dicocok-cocokkan, sekalipun tidak cocok dicocok-cocokkan. Sudah tahu dia Yesus tidak pernah mengaku Tuhan ini, ya. Sudah tahu mereka bahwasanya Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, tapi mereka mencoba untuk mengesegesis ayat satu dengan ayat yang lain yang sesungguhnya itu bukan pada tempatnya. Nah, contoh saja ketika dinubuatkan telah lahir bagimu juru selamat, telah di Yesaya 9 nomor 5 ya, atau Yesaya 9. Itu menjadi ayat andalan mereka, padahal di sana dikatakan telah lahir bagimu. Paru noise, jangan bising-bising kalau naik. Di-mute aja, dari situ kan bisa di-mute. Udah, yuk lanjut. Padahal mereka sudah tahu bahwasanya telah lahir bagimu juru selamat. Itu pada zaman siapa? Pada zaman Yesaya telah lahir, bukan akan lahir. Lalu di Lukas di sana juga dikatakan, ya kan, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, jarak antara Yesaya dengan Yesus ini sangatlah amat jauh, beratus-ratus tahun. Nah, yang lucunya lagi, anehnya lagi, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, ya. Tapi di ayat 21-nya kalau tidak salah saya, itu di Lukas dikatakan seusai penahiran sesuai Taurat Musa. Lalu dia dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Masa iya ada Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Coba, itu bayangkan dulu. Oke, monggo yang lain, silakan. Oke. Ya, biar dia menanggapi terlebih dahulu. Tapi ya dari tadi dia kan mengatakan bahwasanya Yesus itu mutlak adalah utusan, pengantar ataupun wakil Tuhan di dunia, kan begitu ya? Ya benar. Nah, syukron pemahaman abang sama dengan kita, di mana Muslim itu
menjadikan Nabi Yesus alaihissalam itu adalah seorang utusan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantar firman terkait kepada khususnya kepada Bani Israel.